Baik, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang aliran-aliran pemikiran hukum di dalam filsafat hukum ya. Setelah kita memahami bagaimana posisi dari filsafat hukum dalam peta keseluruhan dari filsafat ya. Nah, setelah kita tahu di mana posisi filsafat hukum, lalu kita pun juga telah mempelajari tentang pengertian-pengertian dari filsafat hukum tersebut ya. Nah, kemudian kita mengingat kembali tentang objek dari filsafat hukum itu, yaitu objek material dan objek formal ya. Objek material sebagaimana yang sudah kita bahas ya, dari filsafat hukum itu adalah hukum itu sendiri ya. Jadi sesuatu yang adanya itu ya hukum itu sendiri. Jadi hukum yang ada. Hukum yang ada itu apa? Ya hukum yang sekarang betul-betul sudah ada ya. Berupa undang-undang misalnya, berupa peraturan-peraturan. Nah, itu hukum yang ada, yang sudah betul-betul ada saat ini ya. Tetapi sesuatu yang ada itu juga berupa hukum yang akan ada ya. Artinya dalam waktu yang mungkin tidak lama lagi undang-undang itu akan diterbitkan ya, atau peraturan-peraturan itu akan segera dikeluarkan ya. Mengapa demikian? Karena sudah ada indikasinya, yaitu sudah ada draft, dan draft itu boleh dikatakan sudah tinggal menunggu pengesahan saja atau persetujuan saja misalnya ya. Nah, itu berarti objek dari kajian filsafat hukum yang demikian itu adalah hukum yang akan ada. Kemudian objek material dari filsafat hukum yang ketiga itu adalah hukum yang mungkin ada. Nah, masih ingat ya penjelasan atau pembahasan kita bahwa hukum yang mungkin ada itu adalah hukum yang sekarang itu belum ada, rancangannya juga belum ada, begitu ya. Tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ya, dan kemasyarakatan serta ketatanegaraan, bisa saja suatu ketika hukum tersebut adalah akan lahir. Ya. Nah, ini artinya sesuatu yang mungkin ada. Kalau mungkin itu kan bisa ya, bisa tidak ya, bisa terwujud, bisa tidak di kemudian hari. Nah, ketiga objek material hukum itulah yang menjadi objek material dari kajian filsafat hukum ya. Nah, sedangkan objek formalnya berupa pemikiran-pemikiran tentang objek material tersebut gitu ya. Jadi bagaimana orang memahami hukum yang ada, bagaimana seorang ahli memandang hukum yang akan ada, bagaimana seorang pakar filsafat hukum memandang hukum yang mungkin ada. Ya. Nah, jadi ini yang disebut sebagai aliran-aliran filsafat hukum atau aliran-aliran pemikiran hukum. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu. Tentu saja dalam pertemuan ini tidak mungkin bisa kita bahas semuanya ya tentang aliran-aliran tersebut. Ya, kita akan membahasnya dalam beberapa pertemuan tentunya ya. Nah, yang pertama kita pahami dulu ya mengapa kita perlu mengkaji aliran-aliran filsafat hukum ya. Nah, sebenarnya aliran-aliran filsafat hukum itu merupakan
inti dari filsafat hukum. Jadi kita mengkaji filsafat hukum itu sebenarnya itu dari aliran-aliran yang ada tentang filsafat hukum gitu ya. Oleh karena itu sangat urgen untuk kita pelajari ya. Kemudian juga kita mempelajari aliran-aliran filsafat hukum itu adalah dalam rangka untuk mengetahui berbagai corak pemikiran ya, berbagai corak pemikiran hukum dengan berbagai sudut pandangnya ya, perkembangannya dan juga dinamikanya dari masa ke masa, sehingga kita mempunyai pemahaman yang utuh terhadap filsafat hukum dan terhadap hukum pada umumnya ya. Kemudian dari mempelajari aliran-aliran filsafat hukum, maka kita pun juga akan memahami bahwa hukum itu dapat diartikan bermacam-macam ya, baik maknanya atau hakikatnya, tujuan dan juga fungsinya ya. Nah, di samping itu juga jika kita mempelajari aliran-aliran filsafat hukum ini, maka dengan sendirinya akan memperluas dan memperkaya wawasan dalam memandang hukum dan masalah-masalahnya. Nah, kita yang merupakan pembelajar hukum dan Anda calon penegak hukum atau calon profesional hukum juga sangat penting untuk memahami aliran-aliran filsafat hukum ini ya, agar di dalam menjalankan profesinya atau dalam kajian-kajiannya betul-betul memandang hukum itu secara komprehensif. Ini jadi sekali lagi ini sangat penting untuk kita mempelajari aliran-aliran filsafat hukum itu, bukan hanya sekedar untuk memetakan ya bagaimana para ahli berpikir tentang hukum, tetapi juga betul-betul akan kita terapkan di dalam profesi kita masing-masing atau di dalam penelitian-penelitian atau pengkajian-pengkajian hukum. Nah, jadi itulah beberapa manfaat atau urgensi dari mengkaji aliran-aliran filsafat hukum. Ya. Baik, kalau kita mengkaji tentang aliran-aliran filsafat hukum, ya, maka kita akan diperkenalkan terhadap berbagai aliran hukum tersebut atau aliran filsafat hukum tersebut. Ya. Nah, sebut saja misalnya adalah yang disampaikan oleh Profesor Lili Rashidi. Ya. Nah, beliau mengidentifikasi ada berbagai aliran filsafat hukum ya. Yang pertama adalah aliran hukum alam atau aliran hukum kodrat ya. Nah, aliran hukum kodrat ini mencakup baik yang sifatnya irasional ya, maupun juga yang sifatnya rasional. Kemudian yang kedua aliran hukum positif atau sering disebut sebagai positivisme ya, baik positivisme yang sifatnya analitis ya, atau yang kedua yang aliran positivisme yang murni. Kemudian yang ketiga ada yang disebut sebagai aliran utilitarianisme ya, atau aliran pragmatis ya. Dan bagaimana juga kemudian ada aliran yang lain yaitu aliran historis, ya, aliran sejarah. Ya. Jadi melihat hukum itu dari asal-usulnya, dari sejarahnya. Kenapa terjadinya undang-undang A, terjadinya undang-undang B, kenapa pasal-pasal di dalam undang-undang A, undang-undang B bunyinya seperti itu. Nah itu dilihat dari aliran-aliran sejarah hukum. Ya. Kemudian ada juga aliran yang lain yaitu sociological jurisprudence ya. Nah, ini mengkaji hukum dari bekerjanya hukum di dalam masyarakat ya. Nah, dan yang terakhir adalah legal realism. Jadi bagaimana hukum itu dipandang sebagai perilaku
perilaku yang ada pada para penegak hukum atau para pelaksana hukum ya yang ada gitu. Nah, jadi ini kalau kita membicarakan aliran-aliran filsafat hukum ini, kira-kira ada beberapa aliran sebagaimana yang sudah disebutkan ya. Tapi bukan berarti bahwa tidak ada aliran-aliran yang lain ya. Seringkali juga aliran-aliran yang lain itu ada yang menggolongkannya ke dalam sosiologi hukum ya. Tapi sebenarnya aliran tersebut juga bisa dikategorikan ke dalam filsafat hukum, aliran filsafat hukum ya. Seperti misalnya aliran hukum kritis ya, critical legal ya. Jadi aliran hukum kritis ya. Ini juga ada yang mengkategorikannya itu bukan aliran filsafat hukum, tetapi itu aliran di dalam sosiologi hukum ya. Tapi ya terserah saja, ini sekedar mengidentifikasi bahwa selain yang disebutkan ini ada juga aliran-aliran hukum yang lain ya. Apakah juga yang disebut sebagai aliran progresif seperti diungkap oleh Profesor Cipto Raharjo itu merupakan aliran dalam filsafat hukum, atau itu aliran khusus di dalam sosiologi hukum ya, ya silakan ya, tergantung kita memandangnya. Baik, tetapi yang akan kita bahas itu adalah pertama aliran hukum alam, kemudian aliran hukum positif, aliran utilitarianisme, kemudian aliran sejarah, aliran sociological jurisprudence, dan aliran legal realism ya, atau realisme hukum ya. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu tentunya, dan tentu dalam pembahasan ini tidak mungkin bisa kita bahas sekaligus pada satu kali pertemuan ini gitu ya. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah aliran hukum alam atau aliran hukum kodrat ya. Ini aliran yang boleh dikatakan usianya sudah sangat lama atau sudah sangat tua gitu ya. Nah, aliran hukum alam ini bahkan boleh dikatakan timbul tenggelam gitu ya. Kadang-kadang menjadi isu utama, tapi kadang-kadang juga dianggap itu sudah obsolete ya, sudah tidak relevan ya. Nah, tetapi dalam kajian filsafat seringkali aliran filsafat hukum alam ini diposisikan sebagai aliran hukum yang pertama gitu ya, yang pertama. Jadi setiap kita mempelajari buku-buku atau pemikiran-pemikiran filsafat hukum, biasanya aliran filsafat hukum yang pertama dibahas itu adalah aliran hukum alam ya. Oleh karena itu kita juga saat ini akan mencoba membahas aliran hukum alam ini yang pertama ya, baru kemudian kita membahas aliran hukum positivisme ya. Karena apa? Dua aliran ini boleh dikatakan yang berbeda, bahkan ada yang mengatakan ini adalah bertentangan secara diametral gitu ya. Bukan hanya berbeda, tapi memang bertentangan diametral ya. Tapi kita akan mencoba membahas satu persatu ya. Mengapa dikatakan bahwa hukum alam dan hukum positif itu atau positivisme hukum itu merupakan dua hal yang berbeda atau bahkan bertentangan secara diametral ya. Kita akan mencoba mengkajinya ya. Pertama adalah tentang hukum alam itu sendiri atau aliran hukum alam ya, atau hukum kodrat ya. Nah, tadi saya katakan bahwa aliran hukum alam atau aliran hukum kodrat ini sudah boleh dikatakan sangat tua ya, sudah berumur kurang lebih 2.500 tahunan yang lalu gitu ya lahirnya ya.
lahir dan berkembang sampai sekarang, dan ternyata sampai sekarang aliran hukum alam ini masih saja juga dianggap tetap relevan, ya, tetap penting, tetap menarik untuk kita bahas. Ya. Adapun dari kelahirannya, aliran hukum alam ini sebenarnya adalah didasari dengan keinginan, ya, untuk mencari keadilan yang absolut, gitu. Keadilan yang mutlak, keadilan yang sesungguhnya, gitu ya. Nah, bahkan aliran hukum alam atau aliran hukum kodrat ini disebut sebagai aliran yang memandang hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Jadi hukum alam ini dipandang sebagai suatu hukum yang berlaku secara universal, artinya berlaku di seluruh dunia, ya, berlaku dimanapun, ya, dan juga abadi, artinya kapanpun hukum alam ini akan tetap berlaku. Ya. Nah, adapun sumber hukum alam itu yang awal atau yang pertama itu adalah rasio Tuhan. Ya. Di sumbernya dari mana hukum alam itu? Ya dari Tuhan. Ya. Nah, karena ini disebut asalnya atau sumbernya itu dari Tuhan, maka seringkali juga aliran hukum alam yang versi pertama ini disebut sebagai aliran hukum alam yang irasional, gitu ya, yang irasional. Nah, sedangkan yang kedua, ya, sumber hukum alam itu adalah rasio manusia, ya, yang oleh karenanya aliran hukum alam ini disebut juga sebagai aliran hukum alam yang rasional, ya. Jadi yang mengandalkan rasio, yang mengandalkan akal sehat, gitu ya. Ini dua sumber dari hukum alam. Jadi sekali lagi adalah yang sifatnya irasional, yaitu bersumber dari Tuhan, ya. Sedangkan yang kedua adalah sumber hukum alam yang berasal dari rasio manusia, ya, atau yang disebut sebagai hukum alam yang rasional, ya. Nah, adapun para tokohnya yang termasuk ke dalam teori hukum alam ini adalah Thomas Aquinas misalnya, kemudian John Salisbury, Dante Alighieri, Pierre Du Bois, Marsilius Padura, kemudian William Ockham, John Wycliffe, Johannes Huss, dan lain sebagainya, ya. Nah, adapun inti dari pemikiran hukum alam yang irasional, ya, bahwa hukum yang berlaku itu adalah hukum yang universal dan abadi, karena bersumber langsung dari Tuhan. Nah, jadi ini tentang hukum alam yang irasional ini dianggap atau disebut sebagai hukum yang berlaku secara universal, ya. Artinya dimanapun berlaku dan juga kapanpun, ya. Artinya bersifat abadi, ya. Nah, mengapa demikian? Karena memang berasal dari Tuhan, ya. Nah, adapun negara diposisikan sebagai bayangan kerajaan Tuhan, ya, di dunia ini, turunannya sampai ke dunia ini dianggap karena memang negara merupakan bayangan dari kerajaan Tuhan di dunia, ya. Oleh karena itu
yang disebut sebagai lex humana atau positivis secara vertikal harus konsisten terhadap lex naturalis. Jadi apapun hukum-hukum yang diproduksi kemudian, ya, selain dari hukum Tuhan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan. Ya. Lex divina dan lex eterna, ya, atau ini yang disebut sebagai yang disebut oleh Thomas Aquinas. Jadi lex naturalis dan lex divina atau lex eterna ini adalah satu hukum, ya, yang tidak boleh dilanggar oleh hukum manusia atau lex humana, ya, atau yang disebut sebagai aliran positivis, ya. Jadi hukum positif atau hukum buatan manusia kemudian gitu, ya, yang dibuat oleh negara, ya, itu harus konsisten terhadap hukum Tuhan, terhadap lex divina, ya, atau juga bisa disebut sebagai lex eterna, ya. Nah, penguasa dan gereja ini perlu bersama-sama menggarap hukum, ya, dan menurut aliran hukum alam ini, ya, yang irasional, maka penguasa itu seharusnya abadi, seharusnya abdi gereja. Artinya bahwa hukum yang lain, ya, tentu adalah hukum yang harus tunduk pada pada hukum Tuhan. Dan kepala negara atau kepala pemerintahan atau penguasa, ya, seharusnya merupakan abdi Tuhan, ya, atau di dunia disebut sebagai abdi gereja, ya, artinya mengabdikan dirinya di gereja. Demikian juga tentang pemikiran hukum secara dominan, karena hukum diasosiasikan dengan Tuhan dan Tuhan itu diasosiasikan di dunia ini dengan simbol-simbol keagamaan, ya, terutama adalah gereja saat itu. Maka dengan demikian pemikiran hukum itu adalah pemikiran-pemikiran hukum yang berasal dari teologia, ya, jadi pemikiran-pemikiran yang dipengaruhi oleh bahasa-bahasa Tuhan, gitu. Nah, ini aliran hukum alam yang irasional, ya. Nah, berbeda dengan aliran hukum alam yang rasional, yang tokoh-tokohnya adalah Hugo de Groot, ya, atau dikenal juga dengan nama Grotius, ya. Kemudian Christian Thomasius, kemudian Immanuel Kant, dan juga Samuel von Pufendorf, ya. Nah, semuanya ini adalah tokoh-tokoh yang boleh dikatakan ini melakukan sekularisasi, ya, dari hukum alam, ya. Nah, misalnya Hugo de Groot, ya, atau Grotius ini sangat terkenal dalam hukum internasional, ya, karena dalam filsafat hukum dikenal sebagai tokoh yang melakukan rasionalisasi dari hukum Tuhan, atau dengan kata lain yang melakukan sekularisasi, ya, karena yang semula itu hukum alam itu adalah hukum Tuhan, ya, tapi oleh Hugo de Groot bahwa hukum alam itu adalah hukum rasio manusia, ya. Nah, adapun inti pemikiran dari hukum alam yang rasional ini adalah pertama bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Jadi ini sifatnya antroposentris, ya, bukan rasio Tuhan. Jadi rasio Tuhan itu sudah diturunkan menjadi rasio manusia, ya. Jadi yang semula pusat
itu adalah Tuhan, oleh hukum alam yang rasional ini yang menjadi pusat adalah rasio manusia itu sendiri. Nah, hukum alam itu muncul atau timbul dari pikiran manusia sendiri, ya, bukan dari Tuhan. Nah, ini menurut filsafat hukum aliran yang rasional, ya, tentang apa yang baik dan buruk menurut pikiran manusia. Penilaiannya tentang baik buruk itu diserahkan kepada kesusilaan atau moral alam. Ya. Nah, ini sangat unik, saya kira sangat menarik, ya. Nah, adapun pemikiran hukum juga banyak menggunakan simbol-simbol yang berasal dari alam dan bersifat rasional. Jadi, menurut aliran hukum alam yang rasional ini, simbol-simbol Tuhan ini kemudian diubah atau diganti dengan simbol-simbol alamiah, ya, atau simbol-simbol alam yang sifatnya rasional, ya. Adapun kemunculan dari teori hukum alam yang rasional itu adalah terutama pasca Renaissance atau di zaman Renaissance, ya, yang era Renaissance ini kan dikatakan sebagai era pencerahan, ya, di mana ada pemisahan antara rasio manusia dan rasio Tuhan atau sekularisme, ya. Nah, ini hukum alam yang rasional, ya. Nah, Hugo de Groot, ya, itu dikenal sebagai bapak hukum internasional sebenarnya, ya, karena ia mempopulerkan konsep-konsep hukum dalam hubungan antar negara, ya, seperti hukum perang dan damai misalnya, atau hukum laut dan sebagainya, ya. Nah, adapun khusus inti pemikiran dari Hugo de Groot itu adalah pertama, sumber-sumber hukum adalah rasio manusia, ya, karena kekuatan rasio manusia inilah yang membedakan dengan makhluk lain. Jadi keberadaan rasio manusia inilah yang membentuk hukum, ya. Rasio manusia inilah yang menilai baik buruk. Rasio manusia inilah yang membedakan dengan makhluk yang lain, terutama adalah dengan binatang misalnya, gitu, ya. Nah, seluruh kehidupan manusia itu harus disandarkan pada kemampuan akal atau kemampuan rasio, ya. Ini sekali lagi ini kenapa juga dikatakan sebagai antroposentris, ya, artinya bersumber pada manusianya, ya, bukan pada Tuhan, ya. Dan hukum alam, ya, lahir itu sesuai dengan kodrat manusia, ya. Nah, hukum alam tidak mungkin dapat diubah bahkan oleh Tuhan sekalipun. Ini satu ungkapan kalimat yang boleh dikatakan berlebihan lah, gitu, ya, bahwa bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa merubah hukum alam ini, gitu, ya. Hukum alam diperoleh manusia lewat akalnya. Tuhan hanya memberikan kekuatan mengikatnya. Jadi sesungguhnya di dunia, ya, bahwa yang disebut sebagai hukum alam itu diperoleh dari akal manusia, ya. Meskipun kita tahu bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan, ya. Dan untuk membentuk hukum, ya, maka sesungguhnya adalah diberdayakannya akal manusia, ya. Jadi Tuhan itu hanya memberikan kekuatan mengikatnya saja dari hukum alam, gitu, ya. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan hukum alam, ya. Jadi bagaimana latar belakang lahirnya hukum alam dan apa inti pemikiran dari hukum alam ini.